Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat salah satu tema berjudul Self-Control. Mari kita bersama-sama belajar tentang apa itu makna, apa itu arti dari kata self-control ini. Bukan hanya sekedar pengertiannya, tetapi juga dampak dan tujuannya. Nah, self-control dalam bahasa Indonesianya adalah penguasaan diri. Salah satu dari buah roh yang kita ketahui adalah penguasaan atau pengendalian diri. Mengapa sih kita harus dapat menguasai diri kita? Apa sih tujuannya? Seperti itu ya pertanyaannya. Nah, yang pertama, kita harus menguasai diri supaya tidak melukai hati orang lain. Seringkali didapatkan bahwa kita gagal menguasai diri kita. Kita lepas kendali. Sehingga kekecewaan kita, amarah kita, emosi kita luapkan kepada orang di sekitar kita yang tentunya menyebabkan luka di hati mereka. Untuk itu, mari kita bersama-sama belajar tentang pengendalian diri. Mari kita baca dalam Mazmur pasal yang keempat, ayat yang keempat, yang berkata, "Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam." Selah. Puji nama Tuhan. Dari firman Tuhan ini mengajarkan kita, jika kita marah, jangan sampai menghasilkan dosa dari perkataan kita. Jangan sampai mulut kita, lidah kita menghasilkan dosa. Seperti kata bijak atau kata sajak kekinian yang dapat kita temui di internet yang mengatakan diam itu lebih baik, atau ketika kita marah lebih baik diam. Mengapa? Karena marah itu bersifat merusak. Marah itu bersifat dosa. Kita lihat juga di dalam ayat ini yang bertuliskan berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Itu artinya adalah kita ambil waktu untuk menenangkan diri kita. Menenangkan diri kita dari segala emosi, dari segala keserakahan, dari segala kekhawatiran dengan berkata-kata dalam hati kita. Nah, kita perlu belajar menguasai diri kita untuk tidak banyak bicara saat hati kita sedang marah. Kita harus belajar menguasai diri kita untuk tidak banyak bicara saat hati kita sedang terasa buruk, bad mood. Saat kita marah, kita akan mengeluarkan perkataan yang justru bisa memperparah. Kita yang berbicara bisa lupa, tetapi luka yang kita tinggalkan itu tetap ada. Di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 berkata, "Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya." Sudah jelas ketika kita sedang marah, pasti hati kita sesak. Pasti hati kita tidak enak dan kata-kata yang kita keluarkan pun nggak enak. Seringkali kita terlalu cepat-cepat mengambil kesimpulan. Juga seringkali kita serakah. Kemudian mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari ketidakmampuan kita dalam mengendalikan diri. Ketika kita punya masalah, firman Tuhan katakan, kita harus menguasai diri dan jadi tenang. Firman Tuhan mengajarkan, kita harus menguasai diri dan jadi tenang. Kalau kita panik, kita terus berusaha cari jalan dengan pemikiran kita yang sempit, pasti kita akan salah jalan. Kita bisa salah jalan dengan pemikiran kita yang sempit. Firman Tuhan menasihatkan kepada kita, jika punya masalah harusnya kita kuasai diri dan jadi tenang, supaya kita dapat berdoa. Berdoa untuk kita semua agar bisa menguasai diri dan tidak bela diri. Berdoa untuk kita semua bisa menguasai diri dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan yang salah. Saya percaya bahwa keputusan yang terbaik itu berasal dari Allah. Keputusan yang paling baik berasal dari Tuhan. Kiranya hikmat Allah selalu menyertai kita semua dalam mengambil keputusan apapun di dalam hidup kita. Sekian renungan yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga dan kendalikan diri, kendalikan hati dan perkataan agar tidak menghasilkan dosa.
Sekali lagi, marah itu bersifat dosa, marah itu merusak. Maka kita dapat menenangkan diri dengan bercerita kepada Tuhan. Tuhan, tolong berikan hikmat supaya dapat mengendalikan perkataan tingkah laku kami agar dapat hanya menjadi berkat, bukan menjadi dosa. Kiranya renungan yang sangat singkat ini dapat menjadi panduan untuk mengendalikan diri kita. Tetap tenang, self-control, datang kepada Tuhan untuk bercerita tentang isi hati kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.